Kita ke informasi terakhir pemirsa, ribuan warga Sukowono terima bansos BPNT. Selasa 1 Maret 2022 pagi, pemerintah Kecamatan Sukowono menyalurkan bansos BPNT, bantuan pangan non-tunai, di seluruh desa yang dipusatkan di 6 titik lokasi penyaluran. 6 titik penyaluran tersebut masing-masing terdapat petugas pendamping dari kecamatan untuk memastikan penyaluran bansos dapat berjalan lancar melalui mekanisme yang benar kepada keluarga penerima manfaat atau KPM untuk membeli bahan pangan. Penyaluran bansos BNPT kepada 4.698 KPM di Kecamatan Sukowono bertempat di Balai Desa Arjasa, Balai Desa Sukokerto, Balai Desa Dawuhan Mangli, Balai Desa Sukorejo, Balai Desa Sukowono, dan Balai Desa Sumberwaru. Untuk mengetahui seperti apa proses penyaluran bansos BPNT di Sukowono, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Camat Sukowono, Bapak Dr. Andes Joni Pelita Kurniawansah, MSI. Halo, selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Joni, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana ribuan warga di Sukowono telah menerima bansos BPNT dari pemerintah. Seperti apa Pak Joni proses penyaluran bansos di sana, Pak? Jadi gini Mbak Ageng, proses penyaluran bantuan pangan non tunai secara tunai. Jadi BPNT itu sebetulnya dulu disalurkan melalui bantuan sembako itu. Nah, untuk kali ini disalurkan secara tunai kepada masyarakat. Nah, untuk Kecamatan Sukowono ini untuk bat 1 atau tahap 1 ini ada 4.698 kelompok penerima manfaat atau KPM ya. Jadi dari 12 desa, di masing-masing desa sudah ada jumlah KPM-nya yang paling besar itu di Desa Sukowono, yaitu 693 KPM, terus berturut-turut Desa Sukosari 527 KPM, dan seterusnya, ya, ada 12 desa itu. Nah, penyalurannya kita lakukan di 6 titik sasaran, seperti tadi sudah disampaikan, yaitu di Sukowono itu dengan Desa Balet Baru, digabung ya. Tempatnya di Sukowono, terus kemudian Desa Mojogemi dengan Sukokerto itu tempatnya di Sukokerto, terus kemudian Desa Sumberwingin dan Desa Sumberwaru itu tempat penyalurannya di Desa Sumberwaru. Kemudian Sukorjo dengan Sukosari ini penyalurannya di Desa Sukorjo, Sukosari dengan Sukorjo. Kemudian Arjasa dengan Sumberdanti itu dilakukan penyalurannya di Desa Arjasa. Kemudian untuk Kocangan dan Desa Dawan Mangli itu titik penyalurannya ditempatkan di Desa Dawan Mangli. Nah, selain itu Mbak Ageng, jadi penyaluran bantuan ini juga dari kelompok KPM itu kita persyaratkan untuk sudah vaksin, baik itu vaksin 1, 2 maupun 3 kalau sudah waktunya. Jadi tadi kebetulan saya monitoring, keliling, di antara KPM itu memang sudah banyak yang vaksin dosis 1 sehingga tadi disasar kepada vaksin dosis 2. Tetapi masih ada warga KPM itu yang belum vaksin sama sekali sehingga tadi harus vaksin dosis 1. Kenapa seperti ini? Karena harapan kita tetap kita mengacu kepada kondisi pandemi seperti ini, di mana masih Omikron ada di antara kita, sehingga ini harus kita lakukan sehingga khususnya di Kecamatan Sukowono akan betul-betul terbentuk herd immunity di dalam masyarakat. Ini harapan kita semua di sini. Dan alhamdulillah untuk hari ini ada 2 titik tadi atau 2 desa yang masih belum selesai penyalurannya. Tapi insya Allah tidak sampai malam ya, mungkin sebelum maghrib atau maksimal setelah maghrib itu selesai. Tadi saya cek kok masih ada tapi tidak banyak. Mungkin itu Mbak Ageng. Ya. Pak Joni, sesuai Pak Joni sampaikan tadi, pada hari ini ada 4.698 KBM yang telah menerima bantuan BPNT dari pemerintah. Itu adalah di bab pertama atau tahap pertama seperti itu. Apakah akan ada tahap kedua, Pak?
Betul, betul Mbak Ageng. Jadi ini kita besok tanggal 3 Maret ini juga sudah mulai kita salurkan kembali untuk tahap 2-nya, yaitu sebesar 4.702 KPM. Ini lebih besar dikit ya, lebih besar dikit ya. Intinya agak sama ya. Nah, ini merupakan tambahan sehingga orangnya beda dengan yang tahap 1. Nah, ini mulai kita lakukan, insya Allah undangannya juga sudah kita terima. Hari ini undangannya, sore ini undangannya kita sebar ke masing-masing desa. Besok kita rapatkan kembali untuk persiapan penyaluran tahap 2 atau bab 2 ini kepada desa. Karena juga untuk evaluasi yang penyelenggaraan atau penyaluran tahap 1 tadi, supaya akan lebih sempurna. Karena memang di beberapa titik tadi saya cek memang namanya masyarakat ya udah nerima bantuan, terima uang gitu ya, hanya antusiasmenya itu luar biasa sehingga berbondong-bondong datang. Nah, ini perlu kita evaluasi untuk lebih tertib dan lebih simpel dan mungkin lebih cepat lagi. Kita buat teknik kembali, besok kita rapatkan, mungkin itu. Nah, ini juga infonya Mbak, juga ada untuk tahap 3 dan 4 gitu. Cuma jumlahnya info dari pihak kantor pos itu sudah kita terima tadi, insya Allah ada tahap 3 dan 4 yang jumlahnya tapi lebih kecil dari yang tahap 1 dan tahap 2. Ini infonya. Jadi kita fokus ke penyaluran ini untuk sementara dalam minggu-minggu inilah kita seperti itu. Nggih, Mbak Ageng gitu. Iya. Tahap 2 penyaluran Bansos BPNT ini akan mulai dilakukan pada tanggal 3 Maret 2022. 3, Untuk lokasinya 4 dan 5. 3, 4 dan 5 Maret ya, 2022 seperti itu. Pak Joni, apakah lokasinya juga berada di 6 titik seperti di tahap 1 ini, Pak? Jadi gini, untuk yang tahap 2 ini, tahap 2 ini ya, ini ada beberapa titik ya, jadi tidak sampai 6, jadi ya, artinya begini, tanggal 3 itu kita fokuskan untuk berapa ini? 5 titik. Jadi tekniknya kita rubah, Mbak. Jadi gini, tadi itu kan penyalurannya, jadi pagi seperti di Sukowono dengan Balet Baru ya, Desa Sukowono dan Desa Balet Baru itu pagi di Desa Sukowononya, warga Desa Sukowono paginya. Setelah jam 12 baru Desa Balet Baru. Nah, ini kita balik. Tadi saya lihat petugas posnya itu ada masing-masing titik desa itu ada 4 orang. Jadi besok itu kita bersama-sama pagi dimulai, masing-masing desa itu ada 2 petugas dari kantor pos. Soalnya saya anggap untuk 2 petugas itu sudah cukup, sudah bisa memadai karena dibantu oleh teman-teman perangkat desa maupun teman-teman kecamatan dari Babinsa, Babinkamtibmas, semuanya itu berkolaborasi di situ. Dan lagi di titik-titik penyaluran itu juga tetap kita siapkan petugas vaksin. Jadi ketika pada saat sebelum penyaluran itu kan sebetulnya sudah kita siapkan kegiatan vaksin supaya warga masyarakat yang mendapat bantuan ini sebelum penyaluran itu agar vaksin. Ternyata juga masih ada aja yang belum vaksin, sehingga pada saat penyalurannya kita siapkan tim vaksin dari Puskesmas Sukowono. Sehingga sambil penyaluran ada petugas vaksin yang nyuntik, yang masyarakat itu yang belum vaksin disuntik dulu baru bisa ngambil bantuan. Itu teknik kita seperti itu. Jadi nanti insya Allah yang untuk tanggal 3, 4, dan 5 ya, ini nanti jam 8 mulai bersama-sama. Insya Allah akan lebih simpel dan lebih cepat selesai, insya Allah nggak sampai malam seperti itu. Iya. Seperti itu, Mbak. Pak Joni, seperti apa proses pengambilan bansos bagi penerima ini sendiri, Pak? Apa saja yang mereka harus bawa pada saat pengambilan bansos BPNT ini? Jadi yang jelas itu KTP asli, EKTP, EKTP, terus KK asli. Nah, baru kalau ada yang tidak bisa hadir, ya mungkin sakit dan sebagainya, itu mungkin bisa diwakili oleh saudaranya yang dalam satu kakak atau mungkin keluarga yang lain tapi dengan membawa KTP dan kakak aslinya dari yang
bersangkutan. Ini kebijakannya dari pihak pos seperti itu. Memang itu ranahnya pihak pos karena memang tugas penyampaian bantuan itu kan dari pos. Kita hanya membantu dalam rangka untuk menghadirkan masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pelaksanaannya. Kita hanya kegiatan vaksin yang kita titipkan di kegiatan penyaluran bantuan ini. Mungkin itu, Mbak. Ya. Dari 4.698 penerima ini sendiri, Pak Joni, apakah masih banyak warga Pak yang belum tervaksin? Masih banyak. Hari ini ada sekitar 900-an, hampir 1.000 yang kena vaksin. Yang banyak itu dosis 2. Lansia juga banyak. Ya. Hari ini hampir 1.000 kurang dikit itu tadi. Lupa saya ini. Jadi masih banyak. Masih banyak. Memang kita dosis 1 di sini kurang lebih 78%, Mbak. Untuk vaksin. Yang dosis 2 memang kita rendah. Makanya ini kita untuk kegiatan penyaluran ini kita mensyaratkan untuk vaksin dosis 2. Iya. Jadi sasarannya itu. Baik, jadi ini adalah langkah yang cukup baik, Pak Joni. Jadi warga yang belum tervaksin dari sini bisa juga mengikuti vaksinasi. Pak Joni, memang nominal besarannya dari bantuan BPNT ini sendiri 600.000, Pak? Siap, jadi itu 3 bulan, Mbak. Jadi per bulan itu dapat 200. Jadi yang kebetulan disalurkan ini selama 3 bulan jadi 600. Itu sebetulnya untuk pembelian sembako, Mbak. Sembako seperti susu, tidak boleh dibelikan yang lain itu sebetulnya. Cuma biasanya dulu kan pakai penyalurannya atau pemberiannya lewat non tunai, makanya itu dinamakan BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah sekarang bantuan pangan non tunai tapi secara tunai gitu, seperti itu, nih. Ya. Pak Joni, ada 6 titik lokasi pembagian bansos di Kecamatan Sukowono ini sendiri. Siapa saja sih Pak yang bertugas di sana, Pak? Jadi yang jelas untuk penyalurannya itu dari pihak pos, Mbak. Pihak pos, karena itu yang punya domain kewenangan penyaluran pos. Nah, untuk sistem atau mekanisme penyaluran termasuk keamanan ya kita dari kecamatan, Muspika, desa, perangkat desa itu semuanya membaur. Terus dari kegiatan vaksin di backup oleh Puskesmas Kecamatan Sukowono. Seperti itu. Baik, dan terakhir Pak Joni, harapan dari Pak Camat sendiri dengan adanya bansos dari pemerintah ini untuk masyarakat di sana, Pak? Ya, gini, jadi pertama selaku Camat saya juga terima kasih dari masyarakat sudah diberikan bantuan. Jadi hampir sekitar 9.000 tahap 1 dan 2 ini alhamdulillah mereka cukup senang, cukup antusias. Ya mudah-mudahan bantuan ini juga bisa meringankan beban bagi masyarakat khususnya di Sukowono di masa-masa pandemi seperti ini. Dan mereka yang memang notabene kan memang masyarakat tidak mampu, jadi mudah-mudahan minimal meringankan mereka, dan insya Allah ini akan tepat sasaran. Mudah-mudahan juga ke depan juga sasarannya itu lebih pas gitu ya. Ini harapan kita, karena data itu kita nerima, data itu mungkin ini data dari DTKS, Mbak, data terpadu kesejahteraan sosial gitu. Mungkin itu Mbak Agung ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Joni Pelita Kurniawansa MSI, Camat Sukowono atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Joni, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.